Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sistem televisi. Apa sih televisi itu? Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata tele dan vision yang mempunyai arti masing-masing. Tele itu adalah jauh dan tampak, dan vision adalah tampak. Jadi, televisi berarti sesuatu yang nampak dapat melihat dari jarak jauh. Penemuan tabung sinar kadotutup ditemukan pada 1897, menimbulkan gagasan untuk dimanfaatkan sebagai penyaji gambar. Namun masih ada kendala teknologi. Pada tahun 1920, mulai banyak tuh tersedia perangkat untuk eksperimen TV, dan pada akhirnya di tahun 2 November di 1936, siaran TV pertama kali ditayangkan oleh BBC, British Broadcasting Corporation. Adapun jenis-jenis penerima televisi yang pertama itu adalah televisi warna. Yang dimana gambar yang kita lihat di televisi sekarang ini adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Objek gambar yang ditangkap lensa kamera akan dipisahkan menjadi 3 warna dasar, yaitu merah, the red, hijau, the green, biru, itu blue. Dengan mencampur 2 atau lebih warna, didapat campuran warna. Ada 2 macam cara mencampur warna, yaitu ada yang menghasilkan warna yang lebih gelap, seperti yang terjadi pada waktu mencampur warna cat. Yang lain ialah menghasilkan warna yang lebih terang, seperti bila mencampur sinar yang berwarna, warna-warna yang cerah. Yang pertama itu disebut pencampuran subtraktif, yang kedua itu aditif. Bila sebuah gambar yang terkenal dianalisis secara kromatis, maka dapat dideteksi nilai dari warnanya. Jika seseorang mengecat gambar, maka tidak ada persoalan yang timbul. Tetapi pada percetakan fotografi dalam televisi dengan menggunakan macam-macam warna memberikan kesukaran yang disebut dengan reproduksi warna, yaitu mencampur warna primer sehingga kepekaan terhadap warna yang dihasilkan sama seperti warna contoh yang diberikan. Pemancar TV warna ini memancarkan beberapa sinyal, yakni audio, eliminasi, krominasi, sinkronisasi, dan burst. Selanjutnya pembacaan dan penyajian gambar. Di pemancar, gambar itu diubah menjadi sebuah sinyal listrik, dan sinyal listrik itu ditransmisikan oleh stasiun TV ke pesawat penerima yang disebut receiver. Dan sinyal pun diubah menjadi objek gambar yang dapat dilihat seperti sekarang ini, yang sering kita lihat lah di TV-TV sekarang. Di pemancar, kamera membaca gambar objek titik demi titik dari ke kanan, dari ke atas ke bawah. Di penerima, tabung gambar menyajikan gambar titik demi titik dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, sesuai urutan di pemancarnya. Tanggapan mata manusia terlambat 1/18 detik bagi menghilangnya suatu gambar. Jika gambar lebih dari 18 kali per detik secara terputus-putus, akan terkesan gambar tersebut tertayang secara kontinu di Eropa. Indonesia ada 25 frame per detik, di Amerika itu ada 30 frame per detik. Menembakkan berkas elektron secara beruntun ke layar kamera atau di pemancar ke tabung gambar ke arah titik objek yang dituju, atau ke titik tempat akan ditampilkannya gambar di layar TV. Nah, di Indonesia, Eropa layar terbagi 625 garis, sedangkan di Amerika itu 525 garis. Nah, setelah menjelaskan pembacaan selanjutnya, saya akan menerangkan tentang pemadaman dan sinkronisasi, yang dimana gerakan scanning elektron dari kiri ke kanan disebut trace horizontal. Setelah sampai di kanan, elektron harus dikembalikan ke kiri, retrace atau flyback horizontal. Gerakan dari atas ke bawah disebut trace vertikal. Gerakan elektron kembali dari tepi bawah ke atas disebut retrace vertikal pada setiap langkah balik, horizontal atau vertikal. Berkas elektron tidak boleh membekas di layar SHG, harus
dilakukan pemadaman atau blanking. Agar posisi gambarnya tayang sesuai dengan objek aslinya, maka gerakan elektron di pengirim dan pemancar harus serempak atau sinkron. Sinkronisasi ray trace harus berlangsung sesingkat mungkin. Namun, ray trace vertikal membutuhkan waktu 20 garis. Maka, 2 dikali 20 sama dengan 40 garis. Hilang setiap frame. Jadi, jumlah garis setiap frame yang efektif dinikmati orang-orang sekitar 625, ya sekitar 585 garis lah. Jadi, TV berwarna harus kompatibel dengan TV monokrom. Dalam arti, siaran TV berwarna harus bisa ditangkap pada penerima hitam putih. Dan sebaliknya, TV berwarna ini harus dapat menangkap siaran TV hitam putih NTSC atau National Television System Committee. Dipakai di Amerika, Jepang. Di Amerika, Jepang, MRPQ mengembangkan diri NTSC digunakan di Eropa. Indonesia SECAM dipakai di Prancis. Sangat berbeda dengan NTSC atau PAL. Selanjutnya saya akan menjelaskan mixer, yang dimana mixer ini berfungsi sebagai pencampur frekuensi tinggi dari pemancar dan osilator lokal menjadi frekuensi menengah. Gelombang TV yang diterima TV dicampur dengan output osilator lokal dengan menggunakan pencampur dan diubah menjadi sinyal IF. Gambar yang mempunyai frekuensi sama dengan selisih kedua frekuensi. Frekuensi pembawa sinyal IF gambar adalah 38,9 MHz dan frekuensi pembawa sinyal suara adalah 33,4 MHz. Adapun bagian-bagian dan fungsi sistem penerima televisi warna, diantaranya adalah FM detektor berfungsi sebagai pemisah frekuensi suara dari pembawanya yang termodulasi dari frekuensi modulasinya. Power amplifier berfungsi sebagai penguat sinyal suara untuk mendapatkan sinyal yang cukup untuk menggetarkan loudspeaker. Nah, loudspeaker ini berfungsi sebagai alat pengolah sinyal suara agar dapat didengar oleh manusia, yaitu dengan mengubah sinyal suara menjadi suara yang bisa kita dengar. Nah, bagian-bagian dan fungsi sistem penerima televisi warna yaitu pemrosesan video, di mana memiliki dua jenis pemrosesan. Ada tiga jenis pemrosesan video. Yang pertama itu adalah penguat IF. Penguat IF ini berfungsi sebagai penguat sinyal output yang dihasilkan tuner hingga 1000 kali. Karena output tuner merupakan sinyal yang lemah dan sangat tergantung pada jarak pemancar, posisi penerima, dan bentang alam. Rangkaian ini juga berguna untuk membuang gelombang lain yang tidak dibutuhkan dan meredam interferensi pelayangan gelombang pembawa suara yang mengganggu gambar. Rangkaian detektor video. Ini yang ketiga. Salah satu sinyal yang diredam adalah sinyal suara. Ada dua macam metode nih deteksi. Pertama itu menggunakan detektor dioda, yang lain digunakan detektor pulsa sinkronisasi. Ini diproduksi berkat perkembangan teknologi IC. Pada metode detektor sinkronisasi, pulsa sinkronisasi diambil dari pembawa IF gambar dan diberikan ke detektor sinkronisasi. Sinyal output hasil deteksi akan keluar hanya bila diberikan pulsa sinkronisasi. Dan yang terakhir itu adalah video amplifier. Rangkaian ini berfungsi sebagai penguat sinyal luminan yang berasal dari detektor video, sehingga dapat menjalankan layar kaca atau CRT. Di dalam rangkaian penguat video terdapat pula rangkaian ABL atau Automatic Brightness Level, atau pengatur kuat cahaya otomatis yang berfungsi untuk melindungi rangkaian tegangan tinggi dari tegangan muatan lebih yang disebabkan oleh kuat cahaya pada layar kaca. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.